Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 10 April. Alternatif untuk penentuan tanggal bagian 1. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius 24 ayat 25 adalah khotbah yang aneh. Kisah ini menceritakan para murid yang bertanya kepada Kristus tentang kehancuran bait suci dan meminta tanda mengenai akhir zaman dan kedatangannya kembali. Terus terang saja, jawaban Yesus pasti membuat mereka frustrasi. Salah satu alasannya adalah karena ia memberikan daftar tanda-tanda yang biasa terjadi di setiap zaman, seperti perang, gempa bumi, dan kelaparan. Lalu ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa akhirnya belum tiba, bahwa semua ini baru permulaan dari penderitaan menjelang zaman akhir. Matius 24 ayat 6 dan 8. Lebih jauh lagi, Yesus mencampur adukkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan kedatangan kedua. Dan jika itu belum cukup, ia memberitahu mereka bahwa tidak seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya peristiwa itu kecuali Bapa. Ayat 36. Yesus mengakhiri khotbahnya tentang permintaan tanda dengan nasihat, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ayat 42. Ia mungkin juga berkata, "Jangan khawatir mengenai waktunya." Pada titik itu dalam khotbahnya, Yesus membahas lebih dari sekedar tanda-tanda, tetapi mengenai apa yang paling penting yang harus ia sampaikan kepada para pengikutnya yang menginginkan akhir dunia segera tiba. Dimulai dari ayat 43, Yesus mengemukakan 5 perumpamaan yang bergerak secara progresif ke arah yang paling diperlukan untuk mereka dengar. Bukannya apa yang paling diinginkan untuk mereka dengar. Seperti tibanya akhir dunia. Perumpamaan pertama, ayat 43 dan 44, hanya memberitahu mereka untuk berjaga-jaga karena mereka tidak tahu waktu kedatangan kedua. Perumpamaan kedua, ayat 45 sampai 51, memberitahu bahwa mereka memiliki tugas saat mereka berjaga-jaga dan menunggu, dan bahwa waktunya akan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Perumpamaan ketiga, Matius 25 ayat 1 sampai 13, melanjutkan tema tentang kedatangan yang tertunda, tetapi menekankan perlunya mempersiapkan diri untuk peristiwa tersebut. Perumpamaan keempat ayat 14 sampai 30, menekankan bagaimana mereka harus mempersiapkan diri. Mereka harus menguatkan iman dan dengan setia memanfaatkan bakat mereka. Dan klimaksnya adalah perumpamaan tentang domba dan kambing, ayat 31 sampai 46, yang secara eksplisit menyatakan sifat penting dari pekerjaan mereka saat menunggu dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, Yesus mengarahkan seluruh diskusi menjauh dari kegembiraan tentang waktu dan menuju tugas saat ini. John Wesley, pendiri Metodisme, memahami maksud Yesus ketika seseorang bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan hari ini jika dia tahu pasti bahwa Yesus akan datang besok. Dia menjawab bahwa dia akan tetap melakukan apa yang telah dia rencanakan. Doa kita hari ini, Tuhan, bantulah kami untuk menyadari bahwa bersiap bukanlah sekedar bersemangat,
tetapi melakukan kehendak-Mu secara bertanggung jawab sementara kami hidup di dunia ini. Amin.